Hei, pernah nggak sih kamu tersenyum saat sebenarnya kamu ingin menangis? Kamu berdiri di antara banyak orang tertawa bersama mereka, ikut bercanda mengangguk sopan. Padahal dalam hati kamu merasa seperti sedang memakai topeng yang sebentar lagi akan retak. Kamu nggak sendiri. Banyak dari kita sudah terbiasa menyembunyikan rasa sakit di balik senyuman. Dan kadang orang yang senyumnya paling terang justru menyimpan luka yang paling dalam. Sejak kecil kita diajari untuk tetap kuat. Jangan menangis. Jangan kelihatan lemah. Sembunyikan air mata sebelum orang lain melihatnya. Kita dengar kalimat seperti tetap positif. Jangan membuat orang lain khawatir. Senyum saja semua akan berlalu. Dan dari situ kita mulai belajar menutupi luka dengan senyuman. Tapi apa yang terjadi saat kamu terus tersenyum di tengah rasa sakit? Saat kamu mengubur sedihmu begitu dalam, sampai kamu sendiri mulai lupa kalau kamu sedang terluka, luka itu nggak hilang. Ia tetap ada meresap ke pikiranmu, ke tubuhmu, bahkan ke dalam mimpimu. Ia berubah jadi kelelahan, jadi marah yang kamu tahan, atau jadi rasa hampa yang susah dijelaskan. Kamu mulai merasa sendiri meski di tengah keramaian, karena nggak ada yang benar-benar melihat dirimu yang sebenarnya. Mungkin kamu sedang membawa beban karena merasa nggak pernah cukup, selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain, selalu merasa gagal memenuhi ekspektasi. Mungkin kamu pernah disakiti oleh orang yang kamu percaya, dan pengkhianatan itu masih terasa setiap kali kamu ingat. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, dan dunia ingin kamu cepat-cepat melupakan, tapi rasa itu masih datang diam-diam di momen-momen sunyi. Atau mungkin kamu bahkan gak tahu kenapa kamu sedih. Kamu cuma tahu ada kekosongan di dalam, ada beban yang gak bisa kamu jelaskan. Lalu kamu pikir, kalau aku tetap tersenyum mungkin aku bisa meyakinkan diriku dan semua orang bahwa aku baik-baik saja. Tapi kamu gak perlu membohongi siapapun, terutama dirimu sendiri. Kadang kamu tertawa di tengah orang banyak bercanda, mendengarkan cerita mereka dan semua orang mengira kamu baik-baik saja. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa di balik tawa itu ada rasa lelah yang tak kamu tunjukkan. Bukan karena kamu ingin membohongi siapapun, tapi karena kamu merasa lebih mudah begitu. Lebih mudah tersenyum dan mengatakan, "Aku baik," daripada harus menjelaskan perasaan yang kamu sendiri pun kadang tidak mengerti. Kamu belajar menjadi kuat di hadapan orang lain, bahkan saat hatimu sedang goyah. Kamu tetap hadir, tetap sopan, tetap ramah. Dan semua itu kamu lakukan sambil menyembunyikan kenyataan bahwa kamu sedang rapuh. Mungkin kamu takut kalau kamu jujur orang lain akan menjauh. Takut mereka tidak mengerti atau menganggapmu terlalu emosional. Jadi kamu menyimpan semuanya sendiri, berharap rasa itu akan menghilang dengan sendirinya. Tapi rasa sakit tidak pernah benar-benar hilang hanya karena diabaikan. Ia tetap tinggal di dalam tubuhmu, di dalam pikiranmu dan pelan-pelan berubah menjadi kelelahan yang sulit dijelaskan. Kamu merasa sendiri, bahkan di tempat yang penuh suara dan cahaya. Karena meskipun orang-orang melihat senyumanmu, mereka tidak benar-benar melihat dirimu. Mungkin kamu pernah berharap ada seseorang yang cukup peka, yang cukup dekat untuk berkata, "Kamu nggak perlu pura-pura." Tapi hari itu belum datang, dan kamu terus berjalan dengan beban yang tak terlihat. Sampai akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya tertawa dari hati. Bukan karena kewajiban, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi karena benar-benar merasa ringan. Dan kamu pun mulai bertanya, apakah kamu masih bisa merasakan kebahagiaan yang seperti itu? Jawabannya iya, kamu bisa, tapi tidak dengan memaksakan senyum.
Kebahagiaan sejati tumbuh dari kejujuran. Dari keberanian untuk mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja dan bahwa itu bukan kelemahan. Kamu tidak harus selalu kuat, tidak harus selalu positif. Kamu cukup menjadi manusia yang kadang bisa tertawa, kadang bisa menangis, dan semuanya tetap sah. Saat kamu memberi ruang bagi dirimu untuk jujur, kamu juga memberi kesempatan bagi dirimu untuk sembuh. Mungkin kamu pernah merasa bahwa jika kamu menangis, orang akan mengira kamu lemah. Seolah air mata adalah tanda bahwa kamu tidak mampu menghadapi hidup. Tapi bagaimana kalau justru sebaliknya? Bagaimana kalau menangis adalah awal dari keberanianmu untuk jujur bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri? Terlalu lama menahan rasa bisa membuat tubuh lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Karena semua yang kamu tahan tidak menghilang. Mereka menumpuk memenuhi ruang dalam dirimu, dan suatu saat akan mencari jalan keluar. Air mata adalah salah satu jalannya. Bukan kehancuran, tapi pelepasan. Mereka muncul saat kata-kata tidak cukup. Mereka membawa keluar beban yang selama ini kamu pendam sendirian. Menangis bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu sedang memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas lagi. Saat kamu membiarkan air mata mengalir, kamu sedang berkata, "Aku nggak mau terus pura-pura." Dan dari titik itu rasa lega bisa mulai muncul perlahan tapi nyata. Kamu mungkin belum siap memperlihatkan tangisanmu ke dunia. Dan itu wajar. Kamu tidak harus membaginya dengan siapapun jika belum siap. Tapi kamu bisa memulainya dari hal sederhana, mengakui bahwa kamu sedang sedih. Mengakui bahwa kamu terluka. Mengakui bahwa kamu butuh istirahat. Duduk dalam keheningan, menyadari apa yang kamu rasakan. Tanpa buru-buru mengusirnya bisa jadi langkah kecil yang sangat berarti. Mungkin ada rasa takut yang muncul. Mungkin ada kemarahan, rasa kecewa, atau kosong yang perlahan naik ke permukaan. Tapi kamu tidak harus melawan mereka. Kamu hanya perlu mendengarkan. Semua emosi itu adalah bagian darimu. Mereka bukan musuh. Mereka hanya butuh diakui agar tidak terus berteriak di balik diam. Saat kamu berani merasakan sedihmu, kamu sedang menguatkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu menunjukkan bahwa kamu layak didengar, bahwa rasa sakitmu sah, dan mungkin dari keberanian untuk menangis, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan yang bukan berasal dari kepura-puraan, tapi dari kejujuran. Kita sering khawatir bahwa saat kita jujur tentang rasa sakit, orang lain akan menjauh. Tapi yang jarang kita sadari, justru kejujuran itulah yang membuat kita lebih dekat satu sama lain. Karena ketika seseorang berani berkata, "Aku juga sedang berjuang," ada sesuatu di dalam diri kita yang ikut tenang. Kita merasa tidak sendiri. Kita merasa lebih manusia. Kamu tidak harus membagikan semua luka kepada semua orang. Tidak semua orang pantas tahu detail yang kamu simpan dalam diam. Tapi kamu bisa mulai dari satu tempat yang paling penting, dirimu sendiri. Berbicara lembut pada diri sendiri bukan kelemahan. Itu bentuk keberanian. Saat kamu bercermin dan melihat mata yang lelah, kamu bisa berkata pelan, "Aku tahu kamu sedang berusaha. Dan aku bangga padamu." Perlahan kamu akan mulai mengenali lagi bagian-bagian dari dirimu yang sempat kamu abaikan. Rasa lelah yang kamu tolak. Impian yang kamu kubur. Kesedihan yang kamu bungkam dengan senyum sopan. Dan mungkin semua itu akan terasa menyakitkan di awal. Tapi justru dari rasa sakit itu, kamu mulai pulang ke dirimu sendiri. Tidak ada keharusan untuk selalu memakai topeng. Tidak ada kewajiban untuk selalu tersenyum. Kamu bisa tersenyum saat kamu merasa bahagia. Kamu bisa tertawa saat hatimu benar-benar ringan.
Kamu bisa menjalani hari tanpa takut bahwa topengmu akan jatuh karena kamu tidak lagi membutuhkannya. Kamu layak berada di ruang-ruang yang membuatmu merasa cukup menjadi dirimu apa adanya. Tempat di mana kamu bisa berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja," dan mendengar balasan, "Tidak apa-apa, aku di sini." Tempat di mana air matamu bukan kelemahan, tapi keberanian untuk merasa. Kalau selama ini kamu tersenyum untuk menutupi luka, ketahuilah kamu tidak harus terus begitu. Kamu boleh berhenti berpura-pura. Kamu boleh merasa sedih. Kamu boleh menangis. Dan suatu hari nanti aku harap senyummu akan hadir tanpa paksaan. Datang bukan sebagai pelindung, tapi sebagai cerminan damai yang kamu temukan di dalam diri. Sampai hari itu datang, ingatlah bahwa air matamu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Mereka adalah bukti bahwa kamu peduli, bahwa kamu merasa bahwa kamu hidup. Dan di balik setiap air mata selalu ada harapan untuk sembuh, untuk pulih, dan untuk hidup dengan lebih jujur.